Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada seluruh penonton yang menyaksikan video ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengaturkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Soft Skill, Ibu Hana Suteja, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian atas kesempatan yang diberikan untuk membuat video penerapan berpikir kritis yang tayang saat ini. Izinkan dan perkenalkan kami dari kelompok 8, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan anggota yang terdiri dari Eka, Alvito, Afgan, Reyhan, dan Ana untuk dapat membawakan analisa topik berikut. Topik yang kami angkat kali ini adalah mengenai Peraturan Pemerintah PP Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Diatur juga permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum, dan peraturan pemerintah ini terbit pada tanggal 21 November 2023 lalu. Inti dari isi materi peraturan pemerintah tersebut adalah 1. Menteri hingga wali kota tidak perlu mundur. Pasal 18 mengatur Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, dan DPD, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota tidak wajib mengundurkan diri jika ingin maju dalam pemilihan presiden. Meski demikian, ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, dan BUMD harus mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai capres dan cawapres. 2. Izin Presiden. Pasal 28A secara khusus mengatur menteri dan pejabat setingkat menteri harus mengajukan permintaan persetujuan kepada Presiden jika dicalonkan sebagai capres. Sedangkan, Presiden memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 15 hari setelah mendapatkan surat permohonan. Jika dalam jangka waktu tersebut persetujuan tidak diberikan, maka Presiden dianggap tidak menyetujui permohonan tersebut. 3. Cuti kampanye. Pasal 31 mengatur menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota berkampanye untuk menjadi capres, cawapres, anggota partai politik, hingga anggota tim kampanye, dan syaratnya mereka harus mengajukan cuti. 4. Masa dan jatah cuti. Cuti diberikan di beberapa event, seperti pada saat menteri hingga kepala daerah mendaftar baca pres dan baca wapres, melakukan pemeriksaan kesehatan, mengundi nomor urut, serta masa kampanye. Sedangkan pasal 36 mengatur pelaksanaan cuti selama 1 hari kerja dalam 1 minggu pada masa kampanye pemilihan umum. Adapun hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti. Di sini saya akan menganalisis klaim yang ada dan akan mengkategorikannya dari topik yang kami angkat saat ini. Klaim atau pernyataan adalah kumpulan dari beberapa kata yang memiliki sifat deklaratif dan memiliki nilai kebenaran, sehingga dapat dilakukan evaluasi nilai kebenarannya, bisa berupa benar salah maupun baik dan buruk. Nah, contoh yang kami cantumkan adalah Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa kebijakan ini akan menjadi PR besar untuk para calon karena harus menjaga integritas serta tidak memanfaatkan fasilitas dan jabatan. Nah, pernyataan tersebut bersifat deklaratif bahwa kebijakan yang dimaksud akan menjadi PR yang besar. Kalimat tersebut tentu saja memiliki nilai kebenaran yang dapat dievaluasi kebenarannya. Berikutnya, sebuah pernyataan dapat dikatakan non-klaim apabila tidak memenuhi ciri-ciri dari klaim. Meskipun tetap dibentuk dari beberapa kata, namun tidak bersifat deklaratif dan tidak memiliki nilai kebenaran. Kalimat selain klaim bisa berbentuk pertanyaan, perintah, seruan, maupun fragmen. Dalam contoh yang kami sebutkan, menteri atau pejabat setingkat menteri yang dicalonkan ke Pilpres hanya perlu mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden jika akan melakukan kampanye. Pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai klaim karena tidak memiliki nilai kebenaran.
Meskipun terlihat seperti kalimat yang bersifat deklaratif, namun nyatanya kalimat tersebut tidak bersifat deklaratif. Karena kalimat tersebut termasuk dalam kalimat seruan atau salah satu bagian dari runtutan tata cara dalam pencalonan presiden. Klaim faktual. Klaim faktual adalah sebuah klaim yang bersifat apa adanya dan secara eksplisit. Artinya tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya. Nah, nilai kebenarannya adalah benar atau salah. Dalam contoh, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023, Presiden Joko Widodo memperbolehkan menteri, pejabat setingkat menteri, serta kepala daerah tidak harus mundur dari jabatan meski maju ke pemilihan presiden. Nah, kalimat tersebut langsung diketahui kebenarannya karena kalimat tersebut adalah isi dari peraturan presiden yang kami bahas kali ini, sehingga langsung dapat diketahui bahwa nilainya adalah benar. Klaim faktual deskriptif. Klaim faktual deskriptif memiliki ciri yang sama dengan klaim faktual, namun klaim faktual deskriptif memiliki sifat yang lebih mendeskripsikan sesuatu. Gibran telah mengungkapkan bahwa Prabowo memintanya berkali-kali agar menjadi pendamping menteri. Gibran telah mengungkapkan bahwa Prabowo memintanya berkali-kali agar menjadi pendamping Menteri Pertahanan itu pada Pilpres 2024 mendatang. Kalimat tersebut mendeskripsikan alasan dari Prabowo meminta Gibran berkali-kali dan juga dideskripsikan tujuan serta waktunya. Berikutnya adalah klaim nilai. Klaim nilai dapat bersifat eksplisit atau implisit, dapat bersifat moral maupun juga non-moral. Klaim nilai bersifat mengarahkan, dan nilai kebenarannya adalah antara baik dan buruk. Pengurus Iluni FHUI, Wanda Hamidah, meyakini posisi jabatan publik yang diemban akan berpotensi mempengaruhi persiapan hingga penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, pernyataan dari Wanda Hamidah itu masih bersifat secara implisit, disebutkan bahwa posisi jabatan ini berpotensi mempengaruhi persiapan, sehingga nilai kebenarannya masih bisa baik maupun buruk, sehingga contoh ini dapat dikatakan sebagai klaim nilai. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Firmansyah. Di sini saya akan memberikan hasil diskusi kelompok kami atas topik yang kami ambil, yaitu tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018. Di sini saya akan memberitahu apa saja argumen utama yang terdapat pada topik kali ini. Peraturan pemerintah PP nomor 53 tahun 2023 merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Wakil Presiden, serta permintaan izin dalam pencalonan Presiden, Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Perubahan ini mengatur beberapa ketentuan dalam PP nomor 32 tahun 2018, antara lain terkait dengan pengunduran diri menteri dan pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, serta tata cara pelaksanaan cuti dalam pemilihan umum. Perubahan peraturan pemerintah PP nomor 32 tahun 2018 ini menimbulkan perdebatan di kalangan ahli dan pakar politik, sehingga membuat menjadi argumen utama pada materi ini. Beberapa argumen utama yang menjadi sorotan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontroversi terkait pengunduran diri pejabat negara. Perubahan ini menimbulkan kontroversi terkait apakah menteri dan pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri atau tidak. Beberapa ahli dan pakar politik memandang bahwa pengunduran diri diperlukan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan netralitas dalam proses pemilihan. Yang kedua, dampak terhadap stabilitas pemerintahan. Perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan dampak
dengan dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan. Beberapa ahli khawatir bahwa ketidakjelasan terkait persyaratan pengunduran diri pejabat negara dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan kontinuitas dalam penyelenggaraan negara. 3. Implikasi terhadap proses demokrasi. Perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan implikasinya terhadap proses demokrasi. Beberapa ahli dan pakar politik memandang bahwa perubahan ini dapat mempengaruhi persaingan yang adil dan transparan dalam pemilihan umum, serta memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut kelompok kami, itulah beberapa argumen utama yang ada dalam topik ini. Saya Muhammad Arifin Basri, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pola deduktif. Pola deduktif adalah suatu pola berpikir yang dimulai dari premis atau asumsi umum yang kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi yang lebih spesifik. Dalam kasus yang kami angkat ini terdapat pola-pola deduktif yang kami temukan, seperti yang pertama, 1. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 melarang pejabat setingkat menteri dan kepala daerah untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Koordinator Staf Khusus Presiden Arpayana menyatakan bahwa peserta pemilu 2024 harus mengikuti aturan tersebut. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 diterbitkan untuk mengikuti putusan MK Nomor 68 Tahun 2022 yang memperbolehkan menteri mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tanpa harus mengundurkan diri dengan syarat mendapatkan izin dan cuti kampanye. Yang keempat, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan cuti kampanye pejabat setingkat menteri hingga wali kota pada akhir pekan, berpotensi menimbulkan penyimpangan dan pelanggaran. Yang kelima, terpilihnya seseorang ke posisi aktif setelah terpilih memberikan keyakinan bahwa potensi dan bias penyimpangan sangat kecil dan kemungkinan terjadi sangat kecil. Merujuk pada kasus yang kami angkat dan dari pola deduktif sebelumnya, adapun contoh pola deduktif sebagai berikut yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ana. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh pola deduktif. Merujuk pada penjelasan dan isu yang kami angkat, terdapat beberapa contoh pola deduktif sebagai berikut. Pertama, mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan sebagainya tidak boleh mengundurkan diri jika mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Dapat ditarik kesimpulan deduktifnya, maka pejabat tersebut dapat mencalonkan diri tanpa harus mengundurkan diri sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Presiden. Yang kedua, pernyataan mengenai PP 53 tahun 2023 menggantikan PP 32 tahun 2018 dan dapat menambahkan mekanisme cuti bagi menteri yang mencalonkan diri sesuai dengan persetujuan dan izin Presiden. Kesimpulan deduktifnya adalah dengan demikian, peraturan baru memberikan landasan hukum bagi menteri untuk mengambil cuti dan mencalonkan diri dalam pemilu. Yang ketiga, revisi undang-undang termasuk UU ITE dan KUHP telah dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan menjawab kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat. Kesimpulan deduktifnya, oleh karena itu aturan yang baru diharapkan lebih adil dalam menanggapi pelanggaran terkait kebebasan berpendapat. 4. Individu memiliki pilihan untuk mengundurkan diri, namun jika memutuskan tetap menjabat harus mengikuti aturan terkait manajemen kampanye yang diatur dalam Undang-Undang dan Perpres Nomor 53 Tahun 2003. Kesimpulan deduktifnya, dengan demikian pejabat yang mencalonkan diri harus mematuhi aturan kampanye yang berlaku tanpa harus mengundurkan diri. Dan yang terakhir adalah mengenai pernyataan, terdapat kekhawatiran bahwa PP ini dapat membuka peluang ketidaknetralan dengan adanya kemungkinan penyalahgunaan fasilitas pejabat negara, agenda resmi dan kebijakan untuk kepentingan kampanye. Kesimpulan deduktifnya adalah maka perlu ada pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas pejabat negara dalam kepentingan kampanye. Pola deduktif dalam contoh-contoh tersebut terlihat dari penggunaan premis umum yang kemudian diaplikasikan pada situasi atau kasus khusus untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Selanjutnya kita masuk kepada pengkategorian kesesatan berpikir informal. Pernyataan di atas mengandung kesesatan berpikir informal, khususnya jenis hasty generalization atau kesimpulan yang terburu-buru. Kesesatan ini terletak pada asumsi bahwa TNI, ASN, Polri, karyawan, BUMN atau BUMD
harus mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai capres dan cawapres. Faktanya, pernyataan di atas memberikan pandangan umum tentang ketentuan mengenai kewajiban mengundurkan diri bagi beberapa pejabat tertentu jika maju dalam pemilihan presiden atau pilpres. Namun, tidak diberikan rincian atau pengecualian yang mungkin ada dalam aturan tersebut. Kesesatan berpikir informal muncul karena generalisasi yang terlalu cepat tentang kewajiban mengundurkan diri, tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks atau peraturan yang mungkin berlaku untuk setiap kelompok yang disebutkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan rinci untuk memahami dengan tepat kewajiban mengundurkan diri bagi setiap kelompok tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Annelisa Betli. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan argumen counter untuk argumen utama yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Rehan. Pertama, saya akan membahas mengenai poin pertama, yaitu kontroversi terkait pengunduran diri pejabat negara. Seperti yang disampaikan dalam poin tersebut, menyatakan bahwa ahli dan pakar politik memandang bahwa pengunduran diri menteri atau pejabat setingkat yang mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden diharuskan mengundurkan diri untuk mencegah konflik. Namun, seiring berjalannya waktu, penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas dalam pemerintahan. Mewajibkan pengunduran diri menteri atau pejabat setingkat yang mencalonkan diri baik sebagai presiden maupun wakilnya dapat mengakibatkan kekosongan jabatan yang signifikan dan mempengaruhi keberlangsungan operasional pemerintahan. Dalam mempertahankan mereka di dalam pemerintahan, keberlanjutan kebijakan dan pelaksanaan program-program penting dapat lebih terjamin. Selain itu, kekosongan jabatan akibat pengunduran diri tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan terjadi restrukturisasi kabinet atau pemerintahan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Alih-alih mengharuskan pengunduran diri, dapat diterapkan pengaturan dan pengawasan ketat terhadap kegiatan pejabat yang mencalonkan diri selama kampanye. Ini bisa mencakup pembatasan aktivitas politik tertentu atau pengawasan khusus untuk memastikan netralitas dan integritas proses pemilihan. Dengan mempertahankan mereka di dalam pemerintahan, selama proses pemilihan, negara dapat tetap mendapatkan manfaat dari kontribusi mereka, dan kebijakan yang sedang berjalan tidak akan terganggu oleh perubahan kepemimpinan yang tiba-tiba. Memberikan pedoman yang jelas dan ketat terkait dengan batasan kegiatan politik selama masa pencalonan, negara dapat memitigasi risiko konflik kepentingan dan memastikan bahwa pejabat tetap menjalankan tugasnya secara adil dan netral. Berikutnya adalah poin yang kedua, yaitu mengenai dampak terhadap stabilitas pemerintahan. Poin tersebut menyatakan bahwa beberapa ahli khawatir bahwa ketidakjelasan mengenai pengunduran diri pejabat negara dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Menanggapi hal tersebut, fleksibilitas terkait dengan persyaratan pengunduran diri dapat memberikan keleluasan kepada pemerintah untuk lebih adaptif terhadap dinamika politik. Pemilihan umum dan perubahan dalam kepemimpinan adalah bagian alami dari proses demokrasi. Membuat aturan yang terlalu ketat mengenai pengunduran diri dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berubah. Menetapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk mengelola potensi konflik kepentingan atau ketidakjelasan dalam mengukuhkan institusi dan mekanisme kontrol. Pentingnya mempertahankan stabilitas pemerintahan melalui kontinuitas kepemimpinan dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri untuk tetap bertanggung jawab selama masa pencalonan. Ini membantu menjaga kestabilan dan kelanjutan program-program strategis yang bisa terhenti akibat pengunduran diri massal. Lebih penting untuk menekankan pada kompetensi dan integritas individu ketimbang hanya fokus pada status pengunduran diri. Dengan menetapkan standar tinggi untuk integritas dan penanganan konflik kepentingan, pemerintah dapat memastikan bahwa stabilitas dan kredibilitas pemerintahan tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah poin mengenai implikasi terhadap proses demokrasi. Pada poin terakhir ini disampaikan bahwa ahli dan pakar politik memandang bahwa perubahan ini dapat mempengaruhi persaingan yang adil dan transparan dalam pemilihan umum, serta memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan merinci persyaratan pengunduran diri dan izin pencalonan, perubahan ini dapat berperan dalam meminimalkan potensi kecurangan dan ketidaksetaraan dalam persaingan pemilihan umum. Merinci prosedur dan persyaratan untuk pengunduran diri dan izin pencalonan dapat membantu memastikan bahwa keterlibatan dalam pemilihan umum dilakukan dengan tanggung jawab. Ini dapat mendorong kandidat untuk berpikir matang sebelum mencalonkan diri dan memastikan bahwa partisipasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Perubahan ini dengan menekankan pada prosedur yang transparan dan adil dapat mendorong partisipasi yang berkualitas dari kandidat yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik karena memiliki pilihan yang bervariasi dan informasi yang lebih baik tentang calon-calon yang bersaing adil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pernyataan-pernyataan yang telah saya dan rekan-rekan saya sampaikan pada akhirnya menghasilkan beberapa poin kesimpulan. Poin pertama, isu mengenai regulasi ini bukan hanya sekedar regulasi pemerintah, tetapi juga mencerminkan kompleksitas dalam mengelola sistem politik dan demokrasi di negara kita. Poin yang kedua, melihat pada isu perubahan aturan terkait tata cara pengunduran diri dan pencalonan dalam dunia politik, kita telah menyaksikan betapa pentingnya menerapkan berpikir kritis dalam menganalisis dampak dan implikasi dari kebijakan tersebut. Berpikir kritis tidak hanya berarti menyuarakan keberatan, namun lebih kepada mendalami dan menggali pemahaman mendalam terkait perubahan tersebut. Poin ketiga, dalam era yang penuh dengan dinamika, perubahan kemampuan untuk berpikir kritis adalah suatu keharusan. Kita harus dapat mengidentifikasi implikasi jangka panjang dari perubahan aturan politik, mempertanyakan keputusan yang diambil, dan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi struktur politik dan stabilitas pemerintahan. Poin keempat, dengan menyadari implikasi dari aturan yang ada, kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sadar dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan. Demikian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.